Perkenalkan, nama saya Septian Alifa Kurniawan, NIM 56 2019 002, Universitas Kristen Satya Wacana, Prodi D3 Teknologi Informasi. Halo YouTube, video kali ini saya akan merangkum materi-materi yang saya dapat di semester 4 ini di matkul jaringan komputer. Di matkul tersebut saya diberi materi Bapak dosen Budi, yaitu kegunaan jaringan komputer, kelebihan dan kekurangan menggunakan jaringan komputer, topologi jaringan, komponen dalam komunikasi data digital, IP address dan subnet mask, static routing, dan yang terakhir tentang teknologi wireless. Yang pertama saya akan sedikit memberi pandangan rangkuman tentang kegunaan jaringan komputer. Jaringan komputer sebagai sebuah kumpulan interkoneksi dari berbagai komputer yang otonom. Idealnya sebuah jaringan komputer terdiri dari 20-an, ratusan, ribuan, bahkan jutaan node. Adanya jaringan komputer membuat perangkat mampu saling berhubungan satu sama lain. Misalnya pertukaran file, berbagi sumber daya, dan berkomunikasi secara elektronik. Seperti itu. Jaringan komputer adalah sebuah jaringan yang tersusun atas dua komputer, bahkan bisa saling berhubungan lewat media komunikasi atau media transmisi, sehingga keduanya atau semuanya bisa saling berbagi aplikasi, data, dan berbagi hardware komputer. Seperti itu. Di sini saya akan menyebutkan keuntungan menggunakan jaringan, ya hanya beberapa, tidak semua saya sebutkan. Dapat saling berbagi, sharing sumber daya peralatan device secara bersama seperti hard disk, printer, modem, dan lain sebagainya. Dengan demikian terjadi peningkatan efisiensi waktu dalam operasi dan biaya pembelian hardware. Kedua, dapat saling berbagi penggunaan file yang ada pada server atau pada masing-masing aplikasi workstation. Aplikasi dapat digunakan bersama-sama, multi-user. Itu yang ketiga. Yang keempat, akses ke jaringan memakai nama, kata sandi, dan ada hak untuk data-data yang bersifat rahasia, sehingga masing-masing pengguna memiliki otoritas. Yang kelima, komunikasi antar pemakai melalui email dan konferensi LAN. Seperti itu. Jika ada kelebihan, pasti ada kekurangan, atau bisa disebut juga kerugian. Yang pertama, sharing file yang tidak diinginkan selalu merupakan hal yang umum berlaku. Kemudahan sharing file dalam jaringan yang ditujukan untuk dipakai oleh user tertentu seringkali mengakibatkan bocornya sharing folder dan dapat dibaca oleh user lain yang tidak berhak. Hal ini akan terjadi apabila tidak diatur oleh administrator jaringan. Yang kedua, aplikasi virus dan metode hacking. Hal ini selalu menjadi ketakutan bagi semua orang, mengakibatkan jaringan down dan berhentinya pekerjaan. Permasalahan ini bersifat klasik karena sistem yang dirancang secara tidak baik. Seperti itu. Yang berikutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang nirkabel. Biasanya, tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Topologi jaringan seringkali dipakai suatu perusahaan, lembaga, ataupun badan institusi agar antar anggota bisa saling melakukan komunikasi dengan cepat dan aman. Satu topologi jaringan komputer tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star yang lain menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkat jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Yang kedua, topologi jaringan berbentuk star atau bintang adalah jaringan dari beberapa komputer yang memiliki koneksi dengan node yang berbeda di jaringan pusat. Jadi, masing-masing perangkat memiliki koneksi dengan node yang berbeda di tengah sistem jaringan, seperti itu. 3. Topologi jaringan mesh atau jala
adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link. 4. Topologi bus. Topologi ini masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi ini sudah sangat sering digunakan dalam membangun jaringan komputer. Bisa karena memiliki beberapa kekurangan, diantaranya kemungkinan terjadinya tabrakan aliran data. Jika satu perangkat putus atau terjadi kerusakan pada bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan diatasi. 5. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performa tinggi. Jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio, atau ketika performa dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Pada topologi cincin, masing-masing titik node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal di sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dan perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu oleh token. Seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan sedikit jelaskan tentang materi data communication. Konsep komunikasi data ialah pertukaran informasi dua pihak yang saling berkomunikasi, yaitu pihak pengirim dan penerima. Informasi yang diterima berupa digital seperti teks, audio, dan video. Berikut ada 5 contoh komponen data digital yang bersumber digital, yaitu sumber, transmitter, sistem transmisi, penerima, destinasi tujuan. Di sistem transmisi terdapat 3 media, yaitu copper media, optical media, dan wireless media. Seperti itu. Ya, selanjutnya saya akan membahas juga IP address dan subnet mask. Di sini saya belajar tentang IP private ID kelas C. Private IP address adalah IP address yang diperuntukkan untuk jaringan lokal. IP privat tidak boleh ada jaringan internet dan tidak dapat diakses di jaringan internet. Pada implementasi di jaringan real, biasanya jaringan lokal menggunakan IP privat, kemudian ditambahkan sebuah router yang menjembatani jaringan lokal yang menggunakan IP privat dengan jaringan publik yang menggunakan IP publik. Seperti itu. IP address kelas C terdiri dari 24 bit untuk network ID dan sisanya 8 bit digunakan untuk host ID, sehingga IP address kelas C digunakan untuk jaringan ukuran kecil. Kelas C biasanya digunakan untuk jaringan lokal area network atau LAN. Biasanya terdapat dalam warnet maupun sebuah sekolah juga. Pada 3 bit pertama diberikan angka 110 sehingga bit awal IP tersebut mulai dari 192 sampai 223. Selanjutnya yang saya dapat dari materi Pak Budi, saya juga tentang pengertian spektrum frekuensi radio dan pengalokasiannya. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik yang disebarkan melalui antena. Gelombang radio memiliki frekuensi yang berbeda-beda sehingga memerlukan pernyataan frekuensi tertentu yang cocok pada radio receiver atau bisa kita sebut penerima radio. Untuk mendapatkan sinyal tersebut, frekuensi radio RF berkisar di antara 3 kHz sampai 300 GHz. Spektrum frekuensi radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz. Seperti itu. Satuan getaran gelombang elektromagnetik yang merambat dan terdapat dalam dirgantara atau ruang udara dan antariksa. Sekarang ini ada 2 jenis siaran radio komersil. Paling sering kita temui di perangkat penerima radio adalah radio AM dan radio FM. Frekuensi rendah pada gelombang frekuensi
Yang dimaksud dengan AM, amplitude modulation, adalah proses modulasi sinyal frekuensi rendah pada gelombang frekuensi tinggi dengan mengubah amplitude gelombang frekuensi tinggi atau frekuensi pembawa tanpa mengubah frekuensi. Dan yang dimaksud dengan FM, frequency modulation, adalah proses mengirim sinyal frekuensi rendah dengan cara memodulasi gelombang frekuensi tinggi yang berfungsi sebagai gelombang pembawa. Lanjut, saya akan membahas juga tentang pengertian WPAN, Wireless Personal Area Network. Wireless Personal Area Network, WPAN, adalah jaringan wireless dengan jangkauan area yang kecil, contohnya Bluetooth, infrared, dan Zigbee. Teknologi WPAN membolehkan pengguna membangun suatu jaringan nirkabel atau disebut ad hoc bagi piranti sederhana seperti PDA, telepon seluler, atau laptop. Ini digunakan dalam ruang operasi personal. Sebuah pos adalah suatu ruangan ada di sekitar orang dan bisa mencapai jarak sekitar 10 meter. WPAN memiliki kelebihan antara lain konsumsi daya rendah, mobilitas pergerakan yang tinggi. WPAN memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada selama masih dalam jangkauan wilayah WPAN. Seperti itu. Lanjut, jenis jaringan ini banyak digunakan di universitas relatif besar atau kantor-kantor bisnis lokal dan bangunan. Itu untuk yang namanya MAN ya teman-teman. Terus CAN, Campus Area Network, mencakup dengan beberapa LAN tetapi lebih kecil dari jaringan area metropolitan. Seperti itu. Ada juga SAM, teknologi digunakan untuk menyimpan data, tidak memiliki guna untuk sebagian besar organisasi, tetapi organisasi data berorientasi jaringan area penyimpan penghubung server ke perangkat penyimpan data dengan menggunakan teknologi saluran serat. SAN, Sistem Area Network. Sistem jaringan area juga dikenal sebagai jaringan klaster area yang menghubungkan komputer kinerja tinggi dengan sebagai jaringan klaster area dan menghubungkan komputer kinerja tinggi dengan koneksi kecepatan di klaster konfigurasi. Tadi yang kita sebut medianya Zigbee itu 802.15.4 berada dalam WPAN bersama Bluetooth atau Ultra Wideband UWB. Zigbee masuk dalam standar keluarga 802.15 dan UWB 802.15.3. Sedangkan standar untuk Zigbee sendiri 802.15.4. Dibandingkan dengan Bluetooth dan UWB, Zigbee hanya memiliki kecepatan komunikasi maksimal 250 kbps saja. Jarak maksimal komunikasinya pun pendek, yaitu 10 meter sampai 17 meter saja. Kecuali diberi penguatan daya, maka jarak komunikasi bisa mencapai 300 meter sampai 1 km tergantung daya yang digunakan. Ya, sekian dari saya. Jika ada salah kata atau kurang jelas, ya mohon dimaafkan. Terima kasih.